Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, yang saya hormati Akhirul Karim Ustadz Ahmad Syarkasi selaku Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin, Akhirul Karim Ustadz Adi Sulaiman, para asatizah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan keberkahan buat kita semua, disehatkan badan kita, dimudahkan dalam melakukan segala kebaikan-kebaikan, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kalender nasional hari ini tanggal 11 Juni ya. Kalau kalender Islam hari ini tanggal 22 Zulqa'dah ya. Berarti sekitar kira-kira 22 Zulqa'dah 7 atau 8 hari lagi kita masuk tanggal 1 Zulhijjah ya. Dan kemudian kita akan sama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Maka malam hari ini spesial, saya akan sampaikan beberapa hadis yang terkait dengan berkurban dan hari raya Idul Adha, sebagai katakanlah bekalan kita menyambut hari raya Idul Adha, yang kalau melihat kalender, kalau nggak salah Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Ya. Dan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus udah sepakat ya. Hari Kartini tanggal 21 April ya. Nah, jadi di kalender tuh kalau nggak salah tanggal 29. Harinya hari apa tuh? Kamis apa Jumat tuh? Kamis 29. Tanggal 29 Juni jatuhnya pada hari Kamis. Baik. Jadi malam hari, saya yakin tiap tahun kita udah kurban. Tiap tahun kita, namun dengan berjalannya waktu berkembang, yang namanya fikih hadirin terus berkembang. Ada namanya kajian fikih kontemporer, fikih muasirah. Tentu seperti contoh orang pergi haji. Dulu yang namanya tawaf ya jalan atau digotong bagi yang nggak sanggup. Sekarang pakai skuter, ada nggak tuh? Bahkan tawaf sekarang pakai kursi roda yang ada mesinnya hadirin, ini kan? Atau mungkin nanti lama-lama tawaf pakai eskalator gitu, orangnya diem aja tapi mesinnya bergerak. Itu namanya kajian fikih kontemporer, ya kan? Demikian pula dengan bab berkurban. Makin kemari makin muncul ijtihad kontemporer terkait dengan pelaksanaan hewan kurban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai hadis pembuka di dalam Sunan Tirmizi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda tentang keutamaan berkurban. Apa kata Nabi? Ma'amila adamiyun min amalin yaumun nahari ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling Allah sukai yang dilakukan oleh umat Islam pada yaumun nahar. Yaumun nahar itu hari menyembelih. Kan fasolli li rabbika wanhar. Jadi kalimat nahar itu menyembelih.
hari itu tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha juga dikasih nama Yaumun Nahar, hari menyembelih. Apakah yang paling Allah sukai? Ihraqud dam, mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Kalau Idul Fitri ibu-ibu bikin kue ya, besok nggak usah, duitnya buat beli kambing aja, gitu maksudnya. Idul Fitri beli baju baru, Idul Adha nggak usah, yang kemarin masih cakep, beli kambing aja, gitu maksudnya. Jadi hari raya Idul Adha, ibu kemarin Idul Fitri keragunan, besok nggak usah, duitnya buat potong kambing aja. Pokoknya hari itu yang paling utama menyembelih hewan kurban. Beberapa tahun yang lalu, mohon maaf, pernah hari raya Idul Adha jatuh hari Jumat, ada nggak tuh? Karena dengan alasan hari Jumat itu repot, ada orang motongnya dimundurin tanggal 11. Pertama secara hukum boleh, hari tasyrik kan, cuman kehilangan keutamaan hadirin. Yang paling utama tuh motong tanggal 10. Kan beberapa tahun yang lalu sempet tuh, ada nggak Idul Adhanya hari Jumat, ada repot nih gitu maunya, tapi kehilangan keutamaan. Besok aja dah hari Sabtu motongnya, nggak apa-apa sih, kan hari tasyrik belum menyembelih, boleh nggak? 11, 12, 13. Cuman yang paling top tanggal 10 ngapain? Motong hadirin, walaupun hari Jumat gitu tuh. Ya maksudnya kita kan kadang repot, Pak Ustadz, berdarah-darah lagi, ya mandi habis itu sebentar, ya kan. Jadi jangan sampai hari 10 Zulhijjah itu apa namanya kita nggak motong gitu. Jadi kecuali mungkin banyak, nggak semuanya hari ini, sisanya besok, boleh nggak? Boleh. Tapi yang paling utama tanggal 10 Zulhijjah ngapain? Ihraqud dam, menyembelih hewan kurban. Ustadz, saya nggak kurban, nggak cukup duitnya. Katakanlah tahun ini nggak kurban. Kalaupun nggak kurban, berusahalah untuk berkontribusi. Dalam sebuah hadis kata Nabi, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hadis yang kemarin kita baca, ya kan? Kalau seandainya aku perintahkan sesuatu, lakukan. Nggak bisa beli kambing, bisa nggak beliin kantong plastik buat bungkus-bungkus tuh? Beliin hadirin. Bisa nggak ibu-ibu bikinin kopi buat yang kerja? Bisa nggak bikinin pisang goreng buat yang kerja tuh? Bisa ya? Boleh nggak hadirin? Ustadz, saya nggak korban, cuman punya pisau tajam banget Ustadz. Itu belum nempel, udah putus tuh Ustadz, ya saking tajamnya. Namanya kontribusi, musyarakah hadirin, musyarakah. Musyarakah itu berkongsi namanya, ikut serta, ya enggak? Dalam sebuah riwayat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban falatakun khamisan fatahlik. Kalau belajar tuh jadilah orang yang mengajar atau belajar atau mendengarkan atau pencinta ilmu, jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Udah kagak ngajar, nggak belajar, nggak dengerin, nggak cinta lagi, kagak ngapa-ngapain hadirin. Besok usahakan tanggal 10 musyarakah tuh, ya kan. Kalau kebetulan bapak korban, motong sendiri kalau berani. Kalaupun nggak motong sendiri, menyaksikan. Kalaupun nggak korban, ngapain? Bantuin hadirin. Jangan nungguin depan masjid gitu, nungguin dipanggil hadirin. Jangan nungguin dapat kupon, tapi berkontribusi gitu. Jadi bisa nggak beliin terpal buat alas daging tuh, ya nggak? Katakanlah dia, Ustadz saya nggak korban, saya beliin aja deh, beliin apa namanya, beliin roti buat yang kerja, boleh nggak tuh? Begitu hari raya Idul Adha, ada roti, terpal, kantong plastik, pisau, kambingnya kagak ada. Semua dengerin omongan Ustadz, ya kalau gitu. Maksud saya yang kagak korban, yang korban tetap korban hadirin. Jangan salah paham nih. Oh benar juga ya, gue bisa nggak usah korban, gue beli roti aja deh, barang 50 biji. Begitu tanggal 10 di Abidin ada roti, kopi, pisang goreng semua. Kambingnya agak ada. Kata Sajar Kasih, siapa yang ceramah ini? Maksud saya hadirin, yang nggak motong berkontribusi, musyarakah, ngapain ke hadirin gitu. Bapak beliin kantong buat bungkus daging, kepake nggak? Kepake gitu. Biasanya panitia perlu apaan buat motong? Apaan aja dah? Tambang. Udah Ustaz, tambang saya beliin. Ada tambang jemuran di rumah noh. Terus saya copotin gitu namanya. Perlu apaan lagi? Air minum. Udah ntar air minum saya ini nyumbang 10 karton gitu. Gitu. Apa lagi? Tuh banyak banget. Es, gitu hadirin.
Kan panitia ya nggak tuh? Ya kan? Ada kopi, ada gorengan. Seneng kan panitia hadirin? Kan ada juga kadang panitia cuma pengembira doang, sok sibuk dia ngopi, dia ngeteh di masjid, kerja mah kagak. Ada juga tuh. Namanya musyarakah. Musyarakah itu berkongsi hadirin. Jadi jangan sampai nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kurban alhamdulillah. Pokoknya dari sekarang niatin nih, besok saya mau korban. Niat hadirin, jangan nggak niat. Bang, besok korban bang, duit dari Hongkong Ustaz. Itu nggak bagus ngomong begitu tuh. Ya nggak? Insya Allah ya hadirin. Siapa tahu ada rezeki. Gua korban dari mana? Dari Hongkong. Jadi biasain insya Allah besok saya korban. Jadi tidak ada amalan yang paling utama dibandingin apapun pada hari tanggal 10 kecuali motong hewan kurban. Jadi jangan diundur sampai besok. Kecuali emang kebanyakan nih. Darul Abidin sapi ada 30. Ya enggak? Kambing 200 hadirin. Waduh, panitia joprak hadirin kalau semuanya hari pertama. Udah dah separuh sekarang, separuh lagi besok. Boleh nggak tuh? Boleh hadirin gitu. Tapi kalau bisa tanggal 10 lebih afdol. Tanggal 10. Tapi masih boleh nyembelih tanggal 11, 12 dan 13 gitu. Ini hadis yang pertama. Jadi yang paling utama tanggal 10 Zulhijjah adalah ihraqud dam. Kemudian Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhar. Kata Nabi, pekerjaan pertama yang kita lakukan pada tanggal 10 adalah pertama an nusalliya, kita salat. Karena ayatnya fasholli li rabbika, salat dan berkurbanlah. Berarti ngapain dulu? Sholat dulu baru korban. Jadi kata Nabi, yang pertama kali kami lakukan hari itu adalah an-nusalliya thumma narji'a fananhar, kami pulang dan kemudian menyembelih. Maka kalau hari raya Idul Fitri sholatnya dimundur-mundurin agar yang belum bayar zakat fitrah bisa bayar zakat fitrah. Kalau Idul Adha diapain? Dimajuin agar habis sembahyang bisa langsung motong. Idul Fitri jam berapa sholat id? 7. Idul Adha boleh dimajuin setengah 7. Kalau Idul Fitri kalau bisa sebelum sholat makan dulu. Kalau Idul Adha jangan makan. Kenapa Idul Adha jangan makan? Karena habis ini potong kambing. Ntar yang makan siapa? Gitu hadirin maksudnya. Kan dia bilang kalau Idul Adha suruh puasa dulu, bukan puasa dulu, nggak usah makan. Karena habis ini ngapain? Potong, gitu kan? Kalau Idul Fitri disuruh ngapain? Makan dulu, nandain kalau hari ini bukan Ramadan. Al-Fitru sama dengan sarapan pagi. Sarapan pagi. Id sama dengan hari raya. Idul Fitri hari raya di mana kita kembali sarapan lagi. Ada yang mengartikan Id itu kembali, Al-Fitru fitrah. Kembali itu kagak ada hubungannya hadirin. Idul Adha apaan? Id kembali, Adha kambing, kembali kepada kambing hadirin. Jadi Id itu bukan kembali. Id sama dengan hari raya, zamannya a'yadun. Id a'yadun. Al-Fitru sebenarnya sarapan. Idul Fitri hari raya kita sarapan lagi. Idul Adha udahiyah kurban. Hari raya menyembelih hewan. Maka kalau Idul Fitri suruh makan dulu tuh. Ya kan? Bahkan pengalaman waktu di Mesir tuh banyak tuh orang Arab tuh kalau di lapangan-lapangan sholat Idul Fitri pada bawa kurma tuh di kotak, di nampan. Semua orang yang mau sembahyang bikin kurma tuh. Buat apaan? Siapa tahu ada yang belum sempat makan gitu deh. Mungkin bapak nanya, Ustadz kenapa mesti korma? Kalau nasi uduk repot hadirin, ya enggak? Belum tersambal, kentang, timun, cocol, repot banget dah, ya enggak? Bagian korma atu-atu yang gampang. Nah kalau Idul Adha ngapain? Jangan makan dulu. Nah jadi kemudian kata Nabi SAW, ma fa'alahu faqad asaba sunnatana. Yang motongnya habis sholat benar, sesuai dengan sunnah Nabi. Wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Yang motong kurbannya sebelum sholat Id itu sedekah biasa. Mungkin bapak punya karyawan, Ustadz saya punya karyawan pada pengen pulang Ustadz habis subuh. Habis subuh potong kambing ya dah biar dibawa pulang ke kampungnya. Korban bukan? Bukan hadirin. Karena yang namanya korban sholat Id dulu baru motong gitu. Atau bapak beli kambing tanggal 10 tuh kambing subuh-subuh udah kecapean, orang dari kemarin ditunggangin mulu anaknya, caikin hadirin. Pas tanggal kambing udah mau mati hadirin, wah gue potong aja habis subuh dah. Korban bukan?
Bukan hadirin, bukan. Jadi yang namanya hewan kurban yang dipotongnya habis sholat id. Dalilnya fasolli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah gitu. Nungguin sholat dulu. Ini yang hadis yang kedua, bahwa yang namanya menyembelih hewan kurban itu habis sholatnya. Kenapa kita berkurban? Allah berfirman, inna a'tainakal, sungguh telah aku berikan kepadamu al-kautsar. Kautsar sama dengan nikmat yang banyak. Kautsar sama dengan nikmat yang banyak, pemberian yang banyak. Al-kautsar itu sama dengan atiyah atau nikmah kabiroh. Ada yang mengatakan kautsar nama telaga Nabi hari kiamat nanti. Namun di ayat ini kautsar sama dengan pemberian yang besar. Orang Arab banyak tuh perempuan-perempuan namanya kautsar. Mungkin orang tuanya senang dapat anak dikasih nama Kausar. Kausar. Laki ada juga, banyak-banyak perempuan. Karena Allah udah kasih kita nikmat yang banyak, maka fasolli li rabbika, salatlah dan berkurbanlah sebagai tanda bersyukur hadirin. Bapak kerja selama setahun, dagang setahun, ada nggak keuntungannya? Setahun sekali korban, gitu maksudnya. Sebagai tanda bersyukur, inna a'tainakal, aku berikan padamu nikmat yang banyak selama setahun. Kerja tiap bulan dapat gaji, ya nggak tuh? Dagang dapat penghasilan. Sebagai tanda bersyukur, setahun sekali ngapain? Kurban. Kalau Idul Fitri, zakat fitrah, ya kan? Setahun sekali. Idul Adha ngapain? Kurban hadirin. Sekarang berapa harga kambing paling murah? Berapa kambing paling murah? 1,5 juta. Itu mah bayi, itu bayi kambing kali. Oh 2,5 juta. 2,5 3 juta lah ya. Kadang-kadang begini bu, ibu-ibu anaknya ulang tahun, habis nggak 2 juta? 3 juta? Berapa ya kan ya? Anaknya ulang tahun bikin nasi kuning segala macam gitu kan, belum manggil badut gopeknya nggak tuh? Ya kan? Belum segala macam. Tahun ini anaknya nggak usah ulang tahunnya ntar aja pas Idul Adha, ntar ibu beliin kambing gitu deh. Ibu aku kok ulang tahun nggak dirayain, ntar dirayainnya dimundurin. Tanggal 10 Zulhijjah, ntar ibu beliin kambing buat kamu, kambingnya tadi korbanin. Senang nggak tuh? Senang hadirin. Kadang-kadang kita kan anak ulang tahun bikin acara, ada nggak tuh 1 juta, 2 juta, 3 juta? Atau sering bikin acara kan, acara segala macam. Sekarang acaranya dimundurin buat motong hewan kurban. Jadi mudah-mudahan diberikan kesanggupan ya. Rasulullah bersabda SAW, kata Nabi, beliau mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kelebihan kemudian tidak berkurban, kata Nabi, nggak boleh deket-deket dari tempat sholatku. Maksud Nabi nggak demen gitu. Orang punya duit nggak korban gitu hadirin. Punya duit tapi dia nggak mau korban. Siapakah yang disuruh korban? Yang punya kelebihan harta. Dia punya duit melebihi kebutuhannya tanggal 10, 11, 12, 13. Dia 4 hari butuh berapa nih? Kebutuhan dia nih selama dia punya duit 10 juta. Kebutuhannya katakanlah, atau punya tabungan, pokoknya yang punya kelebihan harta kurban. Gitu hadirin. Minimal 1 rumah 1 ekor kambing, 1 rumah 1 ekor kambing. Berapa rumah nih hadirin? Ya enggak? Bisa 400 kambing nih Abidin nih. Gitu tuh. Kemudian bersabda lagi An-Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma akhbara, qala, dari sahabat Ibnu Umar, dia mengabarkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong hewan kurbannya di musalla, di tempat sholat. Gini hadirin, masing-masing kita korban sebenarnya bisa motong sendiri-sendiri. Bapak beli kambing, potong di rumah boleh. Beli sapi, potong di rumah boleh. Aslinya Idul Adha tuh kurban nggak ada panitia. Cuman kita kan orang Indonesia senang berorganisasi hadirin. Di Indonesia ada panitia pemotongan hewan kurban. Ustadz boleh nggak saya beli kambing motong sendiri di rumah? Boleh. Boleh hadirin. Arisan keluarga kumpul nih, ya kan, beli kambing atuh potong, ya kan, kemudian dimakan rame-rame. Tetangga yang pada ngelongok bagi hadirin, ya kan tuh.
bagian tetangga sebagian dimakan boleh tuh. Cuman kan di Indonesia supaya kebagian semua, ya nggak tuh, dikumpulin di masjid, ya kan. Ntar ada siapa nih data-data yang perlu dikasih hadiah gitu. Daging korban dibagi 3 ntar. Jadi yang motong boleh makan dan diberikan kepada, kalau diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah, buat orang kaya sebagai hadiah. Saya ulangi, daging kurban tuh kalau yang nerima, mohon maaf, dia orang kaya. Ustadz, orang kaya boleh nggak dapetin kurban? Boleh. Ustadz, nih sebelah masjid ada rumah orang gedong, Pak Ustadz, boleh nggak kita kasih? Kasih, hadirin. Orang kaya sebagai hadiah, maksudnya jadi hak guna, bukan hak milik. Kalau dapat dia makan, boleh nggak dijual? Nggak boleh. Dia hanya boleh menikmati, nggak boleh ngejual. Kalau buat orang miskin jadi hak milik. Hak milik boleh dimakan, boleh dijual. Contoh nih, saya orang miskin, jangan amin nih, contoh doang. Amin ya kan. Ada orang miskin, hadirin, dapat daging korban banyak, ada nggak tuh? Dari Abidin dapat 3 kantong. Dari Al-Anwar dapat 3 kantong. Nurul Islam dapat 3 kantong. At-Taqwa dapat 3 kantong, hadirin. Semuanya 15 kantong, hadirin. Ya nggak nih, mohon maaf ya, dia miskin, hadirin, boro-boro kulkas, hadirin. Orang lemari aja goyang, ya nggak tuh. Dia ke rumah orang kaya, ke rumah Ustadz Jarkasi, orang kaya nih, ya kan. Pak Ustadz, daging saya banyak banget, bayarin dong Pak Ustadz, boleh gak? Kalau orang miskin boleh. Kenapa? Buat dia hak milik. Dijual ke tukang sate, boleh gak, hadirin? Boleh, hadirin, gitu. Tapi jual jangan depan Istiqlal, hadirin, banyak wartawan. Ini habis dapat daging dijual, ada nggak penadahnya tuh? Ya kan, ada tukang foto daging kurban diperjualbelikan. Kalau yang jual orang miskin boleh nggak, hadirin? Cuman jangan jual depan masjid dong, gitu, hadirin, maksudnya. Banyak wartawan gitu maksudnya. Maksudnya nggak apa-apa dia. Kalau bapak orang kaya semua nih, amin, dapat daging kurban, nggak boleh ngejual. Bapak harus makan. Saya nggak makan daging kambing, Pak Ustadz, kasih orang, gitu. Saya ulangi, orang kaya dapat daging kambing sebagai daging kurban sebagai hak guna, hadiah. Orang miskin sebagai hak milik, sedekah, gitu. Maka yang paling gampang, kulit kambing kasih aja sama orang miskin, dimakan kayak dia mau jual, terserah, hadirin. Atau dijual panitia, duitnya buat fakir miskin, gitu. Katakan di antara panitia ada yang miskin nih, Ustadz, saya ini orang fakir Pak Ustadz, udah nih daging kulit sapi, kulit kambing buat saya jual, boleh nggak sama dia? Boleh. Bagi-bagi sama teman lu, jangan makan sendiri, gitu, hadirin. Gitu tuh. Jadi kalau yang menerima orang miskin namanya hak apa? Hak milik, hadirin. Orang kaya hak guna, gitu. Jadi kalau bapak dapat daging kurban banyak gitu, bagi-bagi orang, karena bapak orang kaya. Tapi saya miskin Pak Ustadz, kalau boleh gitu boleh bapak jual, dijual ke tukang sate, dijual kemana gitu. Tapi kadang-kadang kan jadi ribut, gara-gara ngejualnya depan Istiqlal, ada nggak, hadirin tuh? Kan suka gitu kan, daging kurban diperjualbelikan. Padahal kalau yang ngejual orang yang fakir boleh nggak? Boleh, dia dapat banyak, hadirin. Gitu. Cuman emang pro kontranya jual depan Istiqlal jadi ribut. Jadi kita kembali. Jadi kalau bapak mau motong sendiri boleh, ya kan. Cuman kan rumah kita kecil, hadirin. Motong sapi digantung, rubuh rumah, hadirin. Ya kan. Ya kan. Ustadz, saya kan nitip kambing di masjid, nitip sapi. Panitia Pak Ustadz minta biaya motong. Nggak apa-apa, emang harus, hadirin. Panitia nolongin kita. Saya kan korban kambing nih. Saya kalau ngurus sendiri repot nggak, hadirin? Mau dibuang kemana kotorannya, darah. Panitia di Abidin baik, hadirin. Udah bikin panitia tuh. Yang mau nitip korban Abidin dipersilahkan. Kami menerima hewan kurban. Tulis dan menyalurkannya. Ini menerima dan tidak membagikan. Kadang begitu, hadirin tuh. Repot begitu kadang-kadang. Cuma nerima doang, hadirin. Ya, maunya menerima dan menyalurkan gitu, hadirin. Orang wah dia nerima doang kan gitu, ya kan. Jadi kalau yang kurban di Abidin, yang berkurban kambing berapa biaya operasinya biasanya? Belum dapatin? Oh nggak ada, terserah. Tapi bayar, hadirin, bukan bayar, kan panitia ngurusin, hadirin. Kambing kita tuh, hadirin, diurusin, ya nggak tuh, dibersihin. Ada beberapa masjid kalau nitip kambing 100.000, kalau nitip sapi 300.000, hadirin. Kan kita beribadah, ditolongin, hadirin. Masjid udah gua kasih sapi minta duit lagi.
Nggak apa-apa hadirin, kan kita mau ibadah. Ibadah kita apa masjid diapain? Dibantuin hadirin. Coba kalau motong sendiri di rumah sapi, kalau nggak ngamuk hadirin. Ya nggak tuh, bapak motong sendiri rumah, gantung di mana, di pintu, rubuh hadirin. Ya nggak tuh. Masjid baik banget hadirin, kita korban diapain? Diurusin ini gitu. Nih apa ongkos ngupain yang pada panitia ada nih, ya kan? Kalau kambing 100.000, kalau nitip sapi, katakanlah kan perlu biaya tuh, ya kan? Ngurusinnya, makannya, udah sapinya makan mulai ya hadirin, ya nggak tuh? Ini bersihinnya segala macam, bungkus segala macam dah tuh, gitu. Jadi panitia boleh aja tuh mengatakan kalau mau motong, kalau mau korban sapi di sini biaya motongnya dan lain-lainnya katakanlah 200.000 sekian gitu. Ustadz saya pengen motong di rumah sendiri, boleh nggak? Boleh. Mungkin bapak arisan keluarga nih ya, beli kambing atuh dipotong makan rame-rame keluarga, boleh nggak? Boleh, gitu boleh. Bahkan yang berkurban sunnahnya makan. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatihi. Siapa orang yang berkurban, maka hendaklah dia makan hewan kurbannya. Berapa Pak Ustadz? Nggak ada batasan. Kata para ulama, ada yang mengatakan sepertiganya, ada yang mengatakan setengahnya. Tapi tidak ada aturan sebenarnya. Gitu hadirin. Jadi biasanya tuh masjid, ini kambing siapa nih? Kambingnya Bang Rahmat. Oh ini sepaha, kasih dia dah, ada nggak tuh? Kata Bang Rahmat, saya jangan banyak-banyak. Ya nggak, saya itu aja dah, hatinya dikit, hatinya doangan, gitu, gitu maunya. Boleh hadirin. Yang repot kadang-kadang orang nitip kambing di masjid kecil hadirin, minta bagiannya sapi hadirin. Ya nggak, 50 kantong, ada nggak tuh? Ada nggak kadang-kadang hadirin tuh? Nitip kambing di masjid, ngasih nama-nama, ada nggak hadirin? Ustadz ini saya nitip kambingnya, ini tolong nama-nama diperhatikan. Kambingnya kecil atuh, nitipin nama 30 orang hadirin. Kan tekor hadirin gitu maksudnya. Maksudnya ya boleh jangan banyak-banyak, kan kambingnya juga kecil hadirin gitu. Kalau nih pokoknya saya nitip di sini, ini ntar saya minta pahanya, boleh nggak? Boleh hadirin gitu. Ustadz, paha kambing saya ketukar Pak Ustadz, yang mana ya? Nah itu anggap aja gitu ya nggak? Syukur-syukur bapak tahu nih kambing saya nih, ya kan? Saya minta pahanya. Kalau ketukar mau diapain lagi dah, ya enggak? Jadi yang makan, yang berkurban boleh nggak makan? Boleh hadirin. Ada yang mengatakan sepertiga. Namun sebenarnya tuh nggak ada ukuran, nggak ada hitungan yang baku. Boleh berapa aja, gitu. Dia bilang, Ustadz saya motong di daerah nggak makan sama sekali, nggak apa-apa. Cuman kalau bapak mau makan nggak apa-apa juga, bagus, sunnah gitu. Bahkan yang lebih afdal, ntar masing-masing ngumumin di Abidin motong kurbannya jam berapa? Jam 8. Bapak yang nitip kalau bisa motong sendiri, Ustadz ntar saya motong sendiri gitu. Saya nggak berani Pak Ustadz kalau gitu menyaksikan. Kata Nabi kepada wahai Fatimah, ishhadi udhiyataki, saksikan korban kambing kamu pengen dipotong gitu. Kalau bisa dibilangin tuh yang punya korban, Pak besok di sini motong jam 8 supaya dia datang dan menyaksikan hadirin. Kalau dia motong sendiri boleh nggak? Boleh hadirin gitu. Kalau perlu golok ya ada ya. Gitu. Gitu hadirin. Jadi Ustadz boleh nggak panitia makan duluan? Kan panitia nih motong kambing pagi-pagi, diambil satu paha dimasak duluan, boleh hadirin. Kan aslinya nggak ada panitia, kan panitia juga boleh nggak dapetin korban? Boleh hadirin, boleh gitu tuh. Jadi mungkin habis potong nih, ya nggak? Kan ada ibu-ibu bisa masak itu nih Bu, sepaha dimasak dulu buat panitia pada makan, boleh nggak hadirin? Ya Allah, panitia korban gua dimakan sama panitia. Nggak apa-apa hadirin, kan panitia orang juga. Orang maksudnya panitia juga berhak juga gitu maksudnya, ya kan? Mungkin yang jadi bahan omongan kadang-kadang ada kambing atuh disisihin, itu ntar belakangan buat jatah panitia. Yang punya korban, ya kambing gua buat jatah panitia. Padahal nggak apa-apa hadirin, cuman jangan dibilang begitu. Tuh nggak, kambing lu buat jatah panitia, dipotongnya terakhir. Ya, kesian lu, kambing lu buat jatah makan panitia. Gue diterima nggak ya korban gue ya? Diterima hadirin, nggak apa-apa gitu. Udah ikhlasin aja gitu, ini kambing saya potong gitu. Cuman kalau bisa panitia jangan begitu. Ntar orang yang punya kambing, ya kambing gue kok nggak dipotong-potongnya? Buat jatah panitia.
Iya kambing lu. Ya. Benar nih, ya Allah, tega banget dah kambing gue buat jatah panitia gitu. Padahal nggak apa-apa hadirin. Ya nggak apa kayak tadi, boleh nggak jual daging kambing, daging kurban, tapi jangan depan masjid hadirin. Ini dia orang miskin nih, banyak duit kambing, jual boleh. Jadi kadang-kadang ada hal dalam agama ini jangan diomongin gak enak hadirin. Tapi boleh, dia boleh gitu, boleh. Jadi saya ulangi, boleh nggak panitia tadi itu mungkin baik dari pagi nih, motong duluan ya, motong nih, ya kan, motong kambing atau duluan ya kan, diambil sepahan nih, udah dimasak duluan buat aslinya sih daging kurban dibagiinnya mentah hadirin. Kalau akikah dibagiinnya matang, kalau korban dibagiinnya waktu itu ada di belakang pasar tuh di Buncit. Korbannya nggak banyak, warganya banyak hadirin. Pak RT inisiatif daging korban dimasak semuanya hadirin. Warga nungguin, pas nungguin udah bentuk inian gulai. Nggak apa-apa, cuman nggak sunnah hadirin. Namanya panitia kerajinan hadirin. Namanya panitianya kerajinan hadirin, kerajinan gitu tuh. Baik, kita kembali. Kalau akikah matang, kalau kurban walaupun cuma secuil hadirin. Katakanlah nih di daerah tuh banyak tuh daging kurban dibagi ini pakai tusuk sate hadirin. Saking dikitnya hadirin tuh. Saking dikitnya dibagiin dalam bentuk tusukan sate, tapi masih mentah. Di ujungnya ati dikit, cut. Daging dikit, cut gitu hadirin tuh. Ya enggak? Gue dapat segini nih lumayan kita hadirin, ya enggak, saking nggak banyak hadirin gitu tuh, saking nggak banyak gitu. Ustadz panitia dapat banyak kan Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Nggak apa-apa hadirin gitu tuh, tapi jangan kebanyakan. Orang lain sekantong, panitia 5 kantong hadirin. Nah nggak apa-apa gitu ya. Jadi intinya daging kurban itu yang korban boleh makan, orang kaya boleh dapat, orang miskin semua boleh dapat. Ustadz non muslim boleh nggak dapat? Boleh, asal orang Islam udah kebagian hadirin. Orang Islam kebagian, di ujung non muslim hadirin. Gitu, boleh nggak dikasih? Mudah-mudahan dapat hidayah gitu deh. Ya Allah, gue bukan orang Islam dapat daging korban girang. Pasti buka tulang hadirin. Gue nggak jadi Islam nah, tulang doang gue dapat. Itu girang-girang, gue kayak tertarik sama Islam nih. Abidin ngasih gue daging, pasti buka tulang sama jeroan hadirin. Gue nggak jadi Islam dah, jeroan sih gue. Maksudnya kalau bagi yang bener hadirin. Iya nggak? Orang Kristen nggak jadi Islam. Gue pertama mau Islam sih gue. Pas gue buka tulang, gue gak jadi dah. Ingat gitu, yang benar kalau ingat. Baik, kita kembali. Riwayat lain. Qala Yahya ibni Sa'id sami'tu Aba Umamah bin Sahal qala kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kana al muslimuna yusamminuna. Dulu kata Abu Umamah bin Sahal, kami dulu di kota Madinah kambing korban, hewan kurban kami gemukin. Kalimat sammana minyak, ada minyak samin? Minyak samin ya. Gemuk tuh samin tuh gemuk, hewan kurban digemukin hadirin. Kalau bisa sebelum dipotong kasih makan tuh kambing, sapi. Pas dipotong kambingnya gemuk hadirin, sehat. Udah jangan kasih makan besok mau dipotong ini. Jangan hadirin. Rajin amat sih lu ngasih makan sapi, besok mau dipotong dia. Tuh kambing lemes, ya Allah gue lapar banget dah. Ini kasih makan hadirin, sunahnya tuh. Bahkan kata Nabi, fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Golok pisau yang dipakai buat penyembelih tajemin, hewan kurbannya apain? Dibikin santai hadirin, dibikin rileks gitu tuh, dibikin bahagia. Kasih makan hadirin, pizza, spaghetti nih, yang beliin kopi kenangannya ada. Gitu hadirin. Gitu. Wah, ini kopi terakhir gue nih. Kopi kenangan gitu hadirin. Ini kan distalin lagu-lagu Nisa Sabian, Maulana ya Maulana, tuh kambing girang hadirin gitu tuh. Jangan ditakut-takutin kambing ngasap pisau nih. Nih lihat nih buat lu nih besok. Tuh kambing stres hadirin. Kambing stres, dagingnya pahit hadirin, ya tuh. Nih lo lihat nih, lu gue besok diasah di depan sapi hadirin. Nggak boleh hadirin tuh, nggak boleh. Kambingnya dibikin santai, kalau bisa diumpetin, jangan dia ngeliat hadirin. Temannya dipotong dia kagak ngeliat hadirin. Kan kambing makhluk hidup hadirin. Kambing nangis nggak?
nangis sedih juga, ya Allah temen gue dipotong atu-atu yang gitu hadirin. Jadi Nabi pernah ngelihat sahabat tuh kambing mau dipotong, ditendang-tendang, didorong, kata Nabi engkau membunuhnya 2 kali. Dia udah mati sebelum mati kata Nabi, maksudnya jiwanya udah mati gitu. Maka nih riwayat, kami dulu menggemukkan hewan kurban kami di Madinah. Wa kanal muslimuna yusamminuna, dulu orang Islam gitu. Hewan kurban apa yang dibikin? Gemuk, dikasih makan hadirin tuh, ya enggak? Ini kadang-kadang bapak beli kambing kecepetan. Motongnya hari Kamis, Senin udah beli taruh di rumah. Sama anaknya ditekin tuh kambing, ditekin hadirin enggak? Tuh kambing mati juga mati gua kata kambingnya gitu ya. Tuh kambing dikasih makan apa aja hadirin, ya enggak, dikasih roti, itu kambingnya mabuk hadirin, ya enggak tuh. Pas mau dipotong sakit, ada enggak tuh? Kita kan ingin memberikan kepada Allah yang terbaik. Di beberapa daerah kambing kurban dimandiin hadirin, dibungkus kain putih, ada enggak tuh? Ya kan, dibungkus kain putih, udah kayak kan ini kan hadiah buat Tuhan hadirin. Maka tuh kambingnya jangan yang cacat, jangan yang begitu, kambingnya mesti yang sehat, yang bagus hadirin. Kalau bisa dibersihin tuh. Kita kadang-kadang masa mau dipotong ini, jangan, ini kan kambing buat dikorbankan, betul nggak tuh? Kalau berkorban yang terbaik, bener tuh orang-orang kampung tuh kambingnya dimandiin, sapinya dimandiin hadirin tuh, dibersihin, ada yang dibungkus pakai kain putih ya, dimandi bagus hadirin, pakai baju gitu, kayak bedak ya. Gitu hadirin tuh. Jadi kambingnya tuh dibersihin gitu, dibersihin. Kenapa? Ini kambing hadiah buat Tuhan hadirin. Bayangkan bapak mau ngasih hadiah sama orang, masa kotor? Ya enggak? Kan mau ngasih hadiah sama Allah hadirin. Begitu dipotong bismillahi Allahu Akbar, itu yang kambingnya tuh bersih, gagah hadirin tuh. Ya Allah, inilah persembahan kami untukmu ya Allah. Kambingnya bagus hadirin tuh, ya enggak tuh, bersih kambingnya, dibersihin. Ya kan, diiniin apa dibersihin hadirin tuh. Digemukin. Tadi saya katakan kalau bisa yang korban motong sendiri. Kemarin sempat saya bikin video tentang menyimpan daging kurban. Begini dalilnya. Mungkin ada yang udah nonton, ada yang belum. Dari sahabat namanya Salamah ibnil Aqwa bercerita, Rasulullah bersabda, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baiti min syai'. Siapa orang yang berkurban, daging kurban jangan sampai kesimpan di rumahnya lebih dari 3 hari, alias 3 hari habis. Jadi motong tanggal 10, 11, 12, 13 udah habis daging kambing, daging kurban tuh, alias jangan nyimpen terlalu. Kemudian kata Salamah ibnil Aqwa, falamma kanal amul muqbil, tahun berikutnya kami nanya sama Nabi, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Nabi, tahun ini sama Nabi kayak tahun kemarin, nggak boleh nyimpen. Kan Nabi bilang tadi, yang korban daging kurbannya habisin, jangan lebih dari 10, 11, 12, udah habis daging kambing, daging kurbannya. Tahun berikutnya kata Salamah kami, Nabi, tahun ini sama Nabi, nggak boleh nyimpen, harus habis 3 hari. Qala, kata Nabi, qulu wa'at'imu waddakhir. Oh enggak, kalau tahun ini boleh makan, boleh menikmati, dan boleh menyimpan. Kenapa tahun lalu aku suruh habisin 3 hari? Kata Nabi, fa inna dzalika la'am kana bin nasi juhdun. Tahun lalu banyak orang kelaparan, krismon hadirin. Orang lagi banyak yang susah. Aku pengen fa'aradtu an tu'inu fi, aku pengen daging korban buat nolongin mereka. Yang punya daging jangan lama-lama, simpan, bagiin. Orang dalam keadaan susah. Sekarang udah nggak krismon, boleh nyimpen kata Nabi. Maka kita sekarang nih boleh nyimpen daging korban lebih dari 3 hari, seminggu, sebulan, beberapa bulan hadirin. Mungkin Abidin nih, Ustadz boleh nggak kita nih daging kurban nih kita simpen Pak Ustadz, buat pengajian hari Minggu malam Senin pas jadwal Ustadz kita makan gulai ya Pak Ustadz. Boleh, saya bilang boleh. Boleh kalau begitu. Beberapa masjid nyimpen hadirin, punya freezer, ya kan. Jadi kambing kurban tuh, daging hewan kurban disimpan nggak apa-apa. Sekarang kan ada yang dibikin abon, ada nggak? Ada yang dibikin kornet, ada nggak hadirin? Ada yang dibikin apa namanya itu rendang gitu ya, atau dibekuin hadirin, dibekuin. Mungkin buat dikirim ke daerah yang terpencil hadirin. Bawa kambing ke sana susah hadirin, pakai helikopter.
berontak kambingnya, ya nggak tuh? Ya kan? Nah sekarang dipotongnya di Pulau Jawa, dikirim ke daerah dalam bentuk udah dibekuin hadirin. Sekarang ada yang bentuk kaleng, ada nggak tuh? Ya kan? Jadi boleh. Jangan-jangan ibu masih nyimpan daging kurban tahun lalu, masih ada nggak di rumah? Ah, masih ada. Kalau ada nggak apa-apa. Cuma udah kelamaan gitu maksudnya. Kali nyempil di pojokan freezer di kulkas, gitu. Kan ada tuh panitia dapat daging kurban banyak banget hadirin di kulkas sampai diganjal pakai kursi hadirin tuh, diganjal pakai bangku, tulang iga hadirin tuh, ya enggak gitu. Jadi boleh nggak Ustadz disimpan? Boleh, boleh. Kan kadang-kadang begitu hari raya orang begah makan daging mulu, ya enggak tuh? Daripada istilahnya di foya-foya hadirin, Bapak kirim ke daerah, gimana caranya? Udah gue bekuin dah. Dibekuin kan sekarang banyak alat untuk, ada nggak tuh ngebekuin itu daging dibekuin, mungkin di freezer gitu kan, ya boleh gitu, ya kan? Atau tadi ada masjid nyimpen daging kurban, ya kan? Dia kata udah bagiin semua jamaah bagi ini, jamaah bagi ini, jatah buat pengurus masjid nih, atau masjid ngambil, ya kan? Boleh tuh, mungkin paha kambing atau paha udah dibungkus kan, taruh di freezer masjid. Besok pas pengajian hari Minggu malam Senin pas jadwal saya hadirinnya nggak tuh? Bikin apa? Apa tuh bikin pindang boleh nggak Bu? Boleh hadirin, gitu tuh. Hah? Bikin pindang hadirin sama gulai, ya nggak tuh? Boleh. Beberapa masjid habis sholat Jumat kadang-kadang ada tuh, wah Ustaz aja ini sop kambing korban kemarin Ustaz bulan yang lalu masih disimpan, boleh gitu, nggak apa. Atau bapak di rumah, ibu kalau dapat daging kambing korban banyak langsung diapain? Dibungkus-bungkusin ya dikit-dikit ya. Ini buat sekali masak, ya nggak tuh? Ini sekali masak, ya nggak tuh? Oh sama saya. Kan istri kita rajin hadirin, ada nggak tuh? Ini daging korban nih ditanding, ada ditandingin tuh. Di ini buat layer sop, ini buat Januari, Februari, Maret, April, sudah dulu. Jadi berdasarkan ini hadis, daging kurban boleh disimpan, tapi jangan kebanyakan, apalagi yang lain kagak kebagian hadirin. Ini maksudnya yang lain udah kebagian maksudnya. Jangan bapak nyimpen banyak, yang lain nggak kebagian, jangan hadirin. Lu dapet kagak, disimpan panitia buat pas pengajian tacaroni. Nah, jadi fitnah lagi hadirin, ya enggak? Maksud saya jamaah bagi, jangan kagak dibagi. Ini disimpan banyak kagak dibagi. Diomongin nggak hadirin? Lo nggak daging korban lo disimpan panitia, nggak dibagi-bagiin. Fitnah nggak hadirin? Muncul di koran, dari Abidin nyimpen korban berbulan-bulan. Ya nggak hadirin? Padahal sih kagak apa-apa, tapi orang bagi-bagiin dulu tuh, bagi-bagiin gitu. Kan sekarang banyak tuh daging kurban dibikin kaleng, ya kan, ada bentuk kornet, ya kan. Terutama tempat-tempat kena musibah hadirin, ada nggak tuh? Ini kornet kambing kurban tahun 1444 Hijriah gitu. Boleh hadirin tuh. Jadi bahkan sekarang banyak di Jakarta daging korban berlimpah hadirin. Ada nggak orang ngirim ke daerah? Cuman kan susah ngirimnya hadirin. Banyak yang dipotong di Pulau Jawa dikalengin tuh, atau dagingnya dibekuin. Kirim ke daerah terpencil hadirin, ya kan, di pelosok-pelosok tuh hadirin tuh, ya nggak, yang orang jarang korban gitu tuh, dikirimin boleh hadirin. Kan nggak mungkin ngirimnya di hari H, mungkin ngirimnya seminggu kemudian, ada nggak? Ngirimnya sebulan kemudian, boleh nggak hadirin? Kan diproses, ya nggak tuh, untuk jadi bahan olahan diproses nggak hadirin? Diproses gitu, jadi boleh. Dalam Sahih Muslim kita kembali, ada bab istihbab at-tadhiyah wa dzabhiha mubasyaratan bila taukilin wa tasmiyah wa takbir. Ada anjuran berkurban motong sendiri tanpa diwakilkan, dan jangan lupa baca bismillah dan takbir. Jadi sekali lagi buat bapak yang mau motong sendiri, bilang sama panitia, saya besok mau motong sendiri, jam berapa di sini motongnya? Jam 8 hadir gitu. Jadi kan kadang-kadang orang pengen motong sendiri, boleh nggak hadirin? Kalau nggak biasa didampingin sama panitia ntar, ya didampingin, ini cara motong gini pak, gitu kan, biar dia punya pengalaman hadirin, ini kambing saya, korban saya motong sendiri gitu tuh, ya kan, bagus gitu, punya pengalaman. Tapi bilang panitia biar ntar ditungguin. Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, ada satu pesan yang Nabi sampaikan kepadaku. Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Ali, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah marah, melaknat, murka pada orang yang menyembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau motong bismillahi Allahu akbar. Ada orang motong kambing supaya gunung Merapi nggak meletus. Ada nggak, Din? Ada nggak tuh? Ada orang motong kambing supaya lagi ngebangun bangunannya kokoh, hadirin. Pala kambing dipendam, ada nggak, hadirin? Allah marah, hadirin. Gitu. Dia motong kambingnya bukan karena Allah. Ada nggak tuh? Ya kan? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ada nggak orang bangun gedung pakai mendem pala kambing, pala sapi? Itu Allah marah, hadirin tuh. Dia menyembelihnya bukan karena Allah, menyembelihnya karena agar penunggu gedung ini nggak marah gitu, hadirin. Agar gunung Merapi nggak ngamuk. Ada nggak tuh? Kan kadang gitu kan, pala sapi, pala kambing dikorbanin buat gunung. Ada nggak tuh? Nggak boleh, hadirin. Maka besok jangan lupa yang motong bilangnya bismillahi Allahu akbar. Ini potong di kambing, hewan, sapi dipotong menyebut nama Allah. Wala'anallahu man saraqa manarul ardi. Allah marah orang yang mencuri dulu mercusuar, hadirin. Kira-kira Allah marah orang yang nyolong fasilitas umum, hadirin. Di Jakarta ada nggak bangku-bangku taman, hadirin? Pada hilang, hadirin. Dibawa pulang sama warga, ada nggak tuh? Cakep juga nih bangku. Belum lama ada berita kereta api cepat Bandung Jakarta, hadirin. Bautnya pada hilang, hadirin. Ada nggak beritanya tuh? Itu bautnya jutaan gede tuh, kayak dulu jembatan Suramadu tuh. Jembatan Suramadu pernah kejadian bautnya hilang, hadirin. Kan gede-gede bautnya tuh, hadirin tuh. Ya enggak tuh, berhilang besinya. Ada rel kereta api dipotong, hadirin, ada nggak tuh? Nggak boleh, hadirin tuh, nggak boleh ngambil fasilitas umum, nggak boleh, hadirin. Ya kan? Dia tidak boleh mengambil ada kabel PLN digergaji, ada nggak, hadirin tuh? Ada nggak, hadirin? Belum lama di Mampang tuh, ketika apa namanya, underpass Mampang jadi tuh, underpass Mampang ke Kuningan, ada lubang got, hadirin. Ada nggak besi penutupnya tuh? Hilang, hadirin. Tahu nggak, sempat ngeliat waktu itu tuh? Ya, oh bapak yang ngambil. Oh ente yang ngambil itu tuh. Itu besi itu kan bahaya, hadirin. Kalau motor lewat jeblos, hadirin tuh. Pas banget kan gelap tuh ya. Akhirnya dipakein apa gitu tuh kan supaya orang nggak jeblos, hadirin tuh. Ada yang ngambil, hadirin. Orang Indonesia aneh, hadirin. Kereta api Bandung Jakarta baru percobaan, hadirin. Bautnya hilang, hadirin. Luar biasa, hadirin tuh. Luar biasa ya. Bangku taman dicolong. Bohlam jalanan, hadirin. Cakep juga nih bohlam. Nggak boleh, hadirin. Nggak boleh mengambil fasilitas umum. Kadang-kadang di jalan ini kan kadang ada yang warna oranye tuh, yang kerucut, hadirin tuh. Apa namanya tuh? Kon yang buat jalanannya dibawa pulang, hadirin. Enak buat di rumah gua nih. Buat parkiran rumah gua. Nggak boleh, hadirin. Nggak boleh ngambil fasilitas umum. Ada Allah marah tuh. Di Masjid Pasaraya, Blok Al-Latif Pasar, hadirin. Itu kan Masjid Al-Latif lantai 5 itu kan manajemen Hotel Ambara tuh. Manajemen kan itu kan bersih gitu kan. Tahu nggak Bapak, kamper yang gede-gede yang bulat tuh? Kamper wangi itu yang gede-gede bulat kan digantungin Pak Tudu. Hilang, hadirin. Kata suka hilang Pak Ustadz, ada yang demen Pak Ustadz, dibawa pulang. Sampai kamper-kamper dibawa pulang, hadirin. Mungkin dipikir boleh juga nih kamper buat di rumah gua, kamar mandi. Nggak boleh ngambil fasilitas umum, nggak boleh, hadirin. Kan ada nggak di jalan nih yang suka hilang-hilang, hadirin tuh? Ya kan, ada pelang ini hilang, hadirin. Lampu hilang, ini hilang, nggak boleh, hadirin. Nggak boleh nyolong tuh. La'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat, murka pada orang yang melaknat orang tuanya. Alias udah Isa ya. Allah marah pada orang yang kan ini kan kita susah gara-gara bapak kita nih. Kagak boleh, hadirin. Bapak kita sih lu males banget kerjanya. Bawa dulu, bawa kita sih rumah dijual jadi susah kita nih, nggak boleh, hadirin tuh. Yang terakhir, la'anallahu man awa muhditsan. Allah marah pada orang yang melindungi penjahat, hadirin. Nggak boleh kita atau menampung orang yang maksiat, hadirin. Ya kan? Ada orang Bapak punya kontrakan di kos-kosan. Yang kontrak, mohon maaf, ya belai, hadirin. Ya nih. Kerja berangkat jam 10 malam, hadirin.
Ya nggak tuh, pulang jam 3 pagi melayang-melayang begini nih. Kerja di mana Mbak? Di pabrik apaan malam-malam hadirin? Pabrik oli ya dia. Ya kan, bapak nampung. Tahu tuh perempuan nggak bener, nggak boleh hadirin, nggak boleh tuh. Walaupun kita nggak boleh suuzon ya hadirin. Ya kan, kerja di mana Mbak? Saya Denny Pak Ustadz gitu kan gini. Cuma kalau benar kita tahu dia menampung, ada orang penjahat ngumpet, nggak boleh tampung hadirin tuh. Bapak punya kios yang nyewa dukun hadirin, bukan dukun beranak, bukan dukun apa namanya, nggak boleh hadirin tuh. Awa muhditsan, melindungi penjahat gitu, melindungi orang yang jahat. Udah tahu dia berbuat maksiat, dilindungin, nggak boleh gitu kan. Mungkin bapak punya kios, punya toko hadirin, yang nyewa orang maksiat hadirin. Pak nggak disewain nih, saya takin Pak Haji. Oke dah kalau gitu. Nah ini dia kadang-kadang nih, ini kadang-kadang nggak boleh ngeliat duit matanya hijau. Ini ada yang kadang-kadang. Baik, namain dikit. Udah Isya ya. Ada beberapa hal yang mungkin tunggu. Nabi Muhammad SAW selama tinggal di kota Madinah 10 tahun. Selama 10 tahun tiap tahun Nabi kurban. Kemarin sempat saya bikin video juga, Pak nggak korban Pak. Saya udah korban Pak Ustadz tahun lalu. Korban itu bukan kayak akikah. Kalau akikah sekali seumur hidup. Waktu kecil orang tua kita diakikahin ya. Kalau bapak udah akikah udah nggak usah akikah lagi. Kalau korban tiap tahun. Tiap tahun ada rezeki kurban, gitu maksudnya. Bukannya saya udah korban tahun lalu Pak Ustadz. Enggak, setiap tahun minimal satu rumah 1 ekor kambing. Boleh 1 kambing buat sekeluarga hadirin. Ini korbannya punya keluarga besar Ustadz Zarkasi. Ini kambingnya keluarga besar Pak Haji Fulan, Haji Madinah. Ini keluarga kambingnya gitu hadirin. Ini kambingnya Pak Haji Fulan dan keluarganya gitu. Nabi Muhammad ketika menyembelih bilangnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hadhihi an Muhammadin wa ali Muhammadin wa an ummati Muhammad. Ini untuk Nabi Muhammad, keluargaku dan umatku yang belum sempat korban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu. Dalam riwayat Rasulullah pernah bersjadi, yang terakhir sebagai penutup, kalau bagi mereka yang belum pernah kurban jangan sedih. Dalam riwayat Sunan Abu Dawud diriwayatkan Nabi pernah berkhutbah kemudian menyembelih. Ketika motong Nabi bilang begini, Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini korban untukku dan untuk umatku yang sama sekali belum pernah kurban. Gitu. Ini untukku dan untuk umatku yang belum pernah kurban. Tapi mudah-mudahan hadirin selama kita hidup pernah korban walaupun sekali. Syukur-syukur punya duit bisa tiap tahun atau 2 tahun sekali. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah korban hadirin. Nabung. Cerita terakhir di Tebet pernah tuh, di Ittihad tuh di Tebet. Tahun mungkin udah sekitar 10 tahun yang lalu tuh. Cukup lama ya. Ada namanya Mak Yati tuh, Mak Yati. Pemulung hadirin, dia ngumpulin botol minuman tuh. Botol-botol apa namanya, gelas bekas minuman plastik tuh. Tiap hari dia nabung 3.000 goceng sekian. 2 tahun dia nabung dan dia beli kambing 1 tuh, dibawa pakai baja itu ke Ittihad hadirin tuh. Itu panitia kaget, mohon maaf ya, dia pemulung hadirin. Ya enggak? Pemulung tuh ditanya sampai heboh kan itu kan, sempat viral tuh. Sampai dikasih, ada Pak Menteri datang tuh zamannya. Pokoknya semua pada datang tuh. Ya kan, simpati ya Allah, ada seorang pemulung korban hadirin. Wartawan nanya, Mak Yati, kan kita apa, dia katanya teman-teman nanya, kan kita orang susah, kok kita korban? Iyalah sekali-kali korban, masa tiap tahun ngantri kupon mulu gitu hadirin. Ya enggak? Minimal seumur hidup pernah korban walaupun sekali hadirin gitu. Tapi buat yang belum pernah, kata Nabi, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini untukku dan untuk umatku yang belum sempat korban sepanjang hidupnya. Wallahu a'lam. Jadi besok insyaallah Bapak boleh korban, boleh motong sendiri, boleh makan, boleh nyimpen.
ya kan. Tapi kalau bisa jangan kelamaan nyimpennya. Kalau ngerasa banyak bagi-bagi tetangga. Tetangga banyakan lagi hadirin, ya kan gitu. Bagi-bagi orang yang mungkin nih kayaknya belum dapet dia nih, ya nggak, bagi hadirin. Tapi kalau belum ibu simpen boleh nggak tuh? Boleh, tapi jangan terlalu kelamaan, ya kan. Wallahu a'lam bissawab.